Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah surah jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah berikan kita limpahan nikmat yang tak terhingga. Maka bagi kita hanyalah berkewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan senantiasa melafazkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti dan kita rasakan sampai saat kini. Bala bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulang-ulang kaji awak membaca hadis. Kini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim dari Anas. Kata Nabi, arba'un bin syiqaq. Bin syiqaq, bin syiqaq. Ada ampek daripada pembiak cilaku. Kalau patah ada ampek perkara bahagian dari kebahagiaan. Kini ada ampek hal dan bahagian dari cilaku. Yang membuat cilaku itu dari dalam pek itu tadi. Awak menjadi baik atau tidak baik, cilaku atau tidak, itu dia awak lah. Ada empat hal yang membuat awak menjadi cilaku. Yang pertama adalah jumudul ain. Jumud ko bisa disebut dengan bekunya mata. Lah jumud lah beku matuan. Maklum makasih itu. Bahwasanya di mana mata ko tadi kaji awak sebelumnya kan adalah empat perkara daripada yang tak bisa kandang daripada dalam pet. Iaitu ainun min nazar. Mata tak pernah kandang daripada memandang. Kalaulah mata awak lah jumud, pandangan awak lah jumud, nah di situ dulu lah sumbernya lain, sumber dari kecelakaan itu tadi. Kalau setiap pandangan awak anak wajah lihat, itu dulu nanti akan membawa dampak bagi diri awak sendiri. Nak melihat sembarang caliak je dah. Ada nak boleh diceliak, ada tidak boleh diceliak. Salah-salah menceliak, awak bisa celaka dia. Itulah teori itu. Mata kau yang akan pernah buat dari memandang. Maka ada orang mengajian, pandangan pertama adalah menjadi ibadah. Kalau sekali nanti celiak loh, alamak. Nak celiak lama-lama. Celiak pertama tu lama-lama. Di situ tu lah tu
Kalau nan samarang caliaknya indak terkontrol, di situ bahagian dari awal dari kecelakaan itu sendiri. Maka hati-hati awak memandang mana boleh dipandang dan mana tidak. Kalau awak memandang dengan mata lahiriah dan awak caliak dan takamuko adalah aspek duniawi, berarti perspektif memandang awak dan kurang tepat. Karena standar mungkin kadang-kadang diceliak dari dan nampak dari mata. Kadang-kadang dan mata awak pun punya keterbatasan loh. Ada nak orang mata dan tembus pandang. Kalau macam lihat tonggak awak, dan di balik tonggak pun nampak dia ada terbatas pandangan awak. Kalaulah pandang awak lah jumut, mata awak lah jumut, maka perlu kita parisuan mata awak. Sebab ada lo ubek dari nama mata tadi. Aduh hadisnya tu nanti mungkin kau selebok dah awak. Kalau bisa mata awak kau menceliak yang hijau-hijau. Celiak dah hijau-hijau tu segar. Mangkonca awak tinggal di pondok sawah. Dan hijau yang nampak. Tanang dia, sejuk. Maka banyak tampil-tampil pendidikan itu dipilih di perdesaan, di pedalaman. Tampil-tampil yang segar. Tanang hati dia, tarang tak dia. Tidak nama dia tampil nak bising dia, bising. Usui dia, ibu dia, tak ada tanang dia. Tak bisa menjadi fokus. Kau dibuatlah tampil-tampil pendidikan itu ditampilkan sejuk-sejuk, yang hijau-hijau, ada lo air mengalirnya. Maka bagi awak lain, bahas supaya mata awak, ialah mata awak kau membaca Al-Quran, membaca kitab, menceliak, memandang ulama itu sendiri itu pun menyejukkan. Memandang orang-orang yang soleh itu menenangkan hati, menenteramkan jiwa, tarang waktu awak. Maka berkumpul-kumpul awak di dalam majlis ilmu, bertemu awak di dalam majlis ilmu, itu pun juga memelo membarasi waktu awak. Ambo dulu pernah diajarkan oleh guru termasuk lo ubik mato ketika muazin, mungkin khusus hari Jumat atau azan, di samping awak menjawab azan tu ada lo baca di baca kau ambo nak dapat lo dasar, tapi itu diajarkan oleh guru di Uyamu. Tapi ternyata adalah ustaz-ustaz, ada ustaz Maulana ni sambil tu. Berarti kan punya referensi yang sama tu. Kalau ketika muazzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibaca tu kakak marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca. Nah, menerangan mata tu ada lube. Bang sempat lawa kacamata tu. Kacamata hilang kacamata tu habis anu lain. Membuat kacamata baru, tinggi resep sakit-sakit mata nak ada nolai. Nah, jadi guru-guru awak majan marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi tunjuk aku tadi. Aku ampu. Apa kau ampu ampu. Dia suhana dake anu mata gua. Dia awak lah dia nak dapat kaji dia kata. Alai ya. Ya. Ya dulu tu ambo sebagai pembanding pernah lo ustaz yang viral di TV tu, Ustaz Maulana, itu lo di anu di pandu
Oh, sama lo kajian dulu. Ini kan orang Sulawesi tu. Ada lo kajian deh. Jadi supaya matu awak ko barasia. Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada soal anu kali. Itu kan istilahnya doa dengan awak mempraktekkan itu dia sosok ya kok. Tapi mungkin bisa juga awak lakukan studi secara medis lah. Ada nak efek anu awak membaca dekat aku tadi di oso rakyat aku struktur mata aku tadi menyihatkan. Ilmu-ilmu yang kayak gitu kan ilmu yang spesifik. Nah, jadi ada ampe hal yang membuat bahagian dari datangnya namanya syikak, cilaku, jumud hati, jumud pandangan, jumud mata. Yang kedua adalah waqaswatul qalbi, kasih hati. Tu kalau lah kasih hati kau tu nak do tu dah. Lace pangkabal lace laku tu. Karena ketika Luqman ditanya di jamaah, apa yang paling jahit di manusia kan? Jawabe adalah tidak biar kambing dia biar hati dia jawab ko jawabannya. Anak paling jahit adalah hati. Yang paling cahaya sebenarnya hati lo. Jadi tanya tu dua tu. Anak paling elok dia manusia, anak paling cahaya dia manusia hati. Anak paling buruk dia manusia, anak paling cilaka dia manusia hati. Hati dan kasih. Kasih je dia. Jadi bahasa orang awak kasih hati itulah bahasa hadis tu. Qaswatul qalbi. Kasih je dia. Kalau kasih kau berungku kuat. Berungku ya dia. Ada nan tanam, ada nan elok, ada nan nanjak. Berdungku dia je. Kalau lah berdungku dia, kalau seandainya dia wae anu tu luku dia. Terluka dan lainnya. Kok di mana hati itu mungkin berdungku itu. Jadi kalau kasih tentu istilahnya di analogian gambaran berdungku. Tapi kalau di bala hati tentu dah berdungku pak perilaku parangai caranya menyikapi masalah itu berdungku kasih dia. Karena kalau nang kasih kau tadi kan sama seperti batu. Bahan batu kau tadi Kare itu kasih itu apa? Ndak do mulus, nak do elok, nak do ancak, nak do licin dah. Jadi aja do ko langsung no sekali je sado nak elok je. Oh, makan hati. Aduh, itu kan manusia. Dek karena nampal yang jahit dia manusia ko hati, mangko macam-macam hati ko jadi. Ada orang hati yang kasih, ada hati yang kanai, ada hati yang sakit, kan hati, jatuh hati, hati yang ya itulah, itu kehebatan orang awak membuat bahasa. Hebat bahasa orang awak kau, ada hati yang terjatuh. Karena hati adalah simbol rasa. Nah, kalau dia jatuh berarti turun ke tempat lain. Nah, jadi perasaan jatuh dari mata turun ke hati. Jatuh hati berarti kan sama je nama suka jatuh hati sini. Hati kau disimbolkan kau kena. Iya kau.
jatuh. Hati itu kan organ tuh. Iyo. Sedangkan sebenarnya perasaan itu kan kalbu ya, tapi tidak bisa dilihat. Iyo. Kalau hati ya bisa dia. Iyo. Karena hati itu sebenarnya. Jadi kalau gambarnya tentunya berbentuk. Dan hati anu tuh kan bergambar. Aku bantu. Tapi kalau soal rasa itu kan di balik itu. Semua awak anu kok garam. Tapi di dalam garam tuh ada rasa. Rasa itu rasa asin. Kemudian ada gula. Di dalam gula ada mani. Jadi mengkoe dalam sesuatu yang berbentuk fisik ada rasa di dalam itu. Siapa bisa melukiskan rasa garam? Asin itu tadi baca ada. Kok asin? Asin itu, yo asin lah. Hah? Ini cubunya. Kemudian rasa cinta, rasa suka. Mengeciknya. Itu. Nyo bisa dirasakan tapi tidak bisa diceritakan. Kayak kok. Tapi memang tentu ada bentuk fisiknya tampe menyatunya rasa itu tadi. Di mana ada rasa garam, di mana ada rasa asin, yo digarap. Ingin mencubu asin, makan garam. Hah? Jangan dicoba warung ini rasa asin, makan pisang. Sobok barang itu dah. Asyang jadi ingin merasuan mani, makan gula. Kan dilukiskan lo di dalam Al-Quran, dalam hadis. Ada disebut dengan halawatul iman. Manih iman. Cobalah. Acara manih iman. Awak salah mokon atau manih terima rataan. Digulung. Tapi disebut kalau di dalam hadis halawatul iman. Manihnya iman. Kalau manih itu yo lama. Rasu lagi gitu. Takatulah iman itu. Ini nama rasuah itu adalah subjektif awak. Pengalaman spiritual awak itu sendiri, ya awak lo nama rasuah. Khusyuk awak itu, awak lo nama rasuah. Awak di dalam satu tampe, dalam sholat yang sama, diimami oleh imam yang sama, tapi frekuensi dari khusyuk awak itu tadi, indeks dari khusyuk awak itu bisa berbeda. Itu tergantung dari awak masing-masing. Mungkin secara lahiriah lah sama tagak awak, lah sama ruku awak, lah sama suji awak. Dan manusia kan bisa mencari oh ya dia taat, ayo kau sama yang kau rajin, iya. Tapi kalau bicara rasa, siapa tahu? Awak jo Allah Ta'ala. Tak bisa awak boleh. Takatullah hati. Ini ku hati nama duduk ku kan tahu apa berapa. Dia galak-galak, dia galak. Tapi di dalam tak galak orang galak awak dan galak orang. Kan tak tahu awak tu dah. Nyo dojo tu. Lai kawan sama galak. Tetapi di dalam galak ada tangisan. Awak lain sama galak, tapi dalam galak ada rasa benci. Di situ itulah kalau awak ino manungan. Mungkin bisa dianukan ke mampu, dibuktikan. Hati orang yang berbuku juga hati orang yang tidak berbuku itu. Nampaklah hati. Iya. Yaitu mangko Mangkoy Luqman itu ketika magiah jawaban tu dia ujuknya mana dibalak di dabie kambiang dia geoto ka hati kambiang. Aku nan pelenjai dia manusia tu. Dia geus hati dia. Awak bisuah kalau dulu buka balak hati tu lah. Celian ada hati awak tu tadi di preso.
bala bentuk hati urang na bodungku-dungku. Mungkin bisa nantinya begitu. Kan bisa penelitian. Kalau orang mau hatinya nggak berasia sakit itu kan hatinya itu artinya memang sakit orang. Nah, dibandingkan dengan orang yang orang yang sabar, yang nampak tuh. Sehatnya pun nampak. Sehat orang yang hatinya bersih itu sehat. Orang yang hatinya yang badungku sakit-sakitan. Dah kecil bodoh, kecil disko kaswatul qalbi kasih hati je. Jadi takako, secara fisik itu memang tak berpengaruh. Bahwa kemudian ada hatinya yang capuk-capuk, berlubang-lubang sakit, itu ada penyakit. Nah maksudnya kan ada hati orang kalau dilakukan ronsen kan ada nalasak berlubang-lubang atau sompiang-sompiang. Itu kan ada penyakit Tapi penyakit hati yang dimaksud itu adalah penyakit soal cara memandang. Memang ada efek, tapi itu tanyong ke ahli medis tu. Ahli medis yanan karajono atie kasih je mencele orang, jejuk je mencele orang, bangi je mencele orang nang kayu kapal wana bakabe, orang nambah minan tuanca ini mana nembo. Dan menarimu itu nanti kasih itu tadi ya. Dan menarimu keadaan itu disebut dengan SMS. Senang melihat orang susah mencela orang senang. Orang bahagia ini orang susah. Boy kasih panjang, manggaletang lah kata tu aja. Itu nyo aja deh. Nah lain kau nak boleh deh. Jadi itu yang membuat hati nyo kasih. Kalaulah hati kasih, usah kasih duit. Al-qalbu ra'sul amal. Hatiku adalah kapalo dari segala pekerjaan. Ajo karajowa talataknya kasadwe di hati. Idza sholahat sholaha kullul jasad. Kalau hati elok dan lain kasadwe hasil elok. Jo kini takatu jelah. Awak lakukannya eksperimen terhadap diri awak. Katiko hati awak sama-sama. Kira-kira berhasil karajo awak hati. Lalu kan lama. Nah, dora kalau suci lah. Kira sepese, kira sepanjang, kira semacam dan dona leloknya. Mencari orang heboh, mencari perempuan yang heboh. Nah, lelok celah le. Nah, maka ditata hati awak, dimanage hati awak, dikelola hati awak. Karena hati sumber dari segalanya. Kalau dalam hadis tersebut al-qalbu rasul amal. Hati adalah kepala dari segala kerja. Kalau bahasa orang kerennya lokomotifnya di kereta. Gerbong di belakang tu ikut lokomotif. Kaili kecil lokomotifnya dan gerbong belakang kaili ada. Kemudian lokomotif kau tadi gerbong di belakang kemudian kalau hatinya lurus, hatinya berasia lo dan lain. Hatinya sehat lo dan lain. Mangko para lo. Jadi dah hati secara fisik saja, tetapi bahas supaya rasa waktu tadi dalam awak melakukan aktivitas itu memang ada yang membuat awak tenang. Lalu kemudian apa yang membuat tenang hati waktu tadi? Yang membuat tenang hati waktu tadi adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Kalau awak membaca buku psikologi Islam, bacalah buku-buku yang lain. Ternyata memang zikir itu bahagian dari penenang jiwa. Pembe hati. Kalau panggil awak sarang heboh awak sadang itu duduk. Heboh le panik le marabu le bangi le bau dua. Ala bau dua awak karena Allah Taala.
Kalau awak le mangana Allah Ta'ala, berarti awak lah mangana diri awak. Oh tahu awak kasadu ko awak balikan kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya di dalam diri awak terbebani masalah, ternyata sumber masalah itu sendiri bukan dari luar. Sumber masalah itu ada di dalam diri awak. Sumber masalahnya hati awak. Balik-balik kalau awak ingin menata hati awak, yo berzikir awak kepada Allah Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kamu berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Ada risau, ada galau, manusiawi. Dan dulu manusia kau tidak galau, rasa takut ada. Kan takut awak, anak membawa takut awak bansai, takut awak sakit, takut awak mati. Itulah disebut oleh Allah Ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Kami menguji kamu dengan adanya rasa takut, resah, atau anak-anak gaul kini namanya galau tapi akal je baapalah ndak ada tampaknya mana anda, padahal sandaran terbaik bukanlah pada bahunya manusia, tapi sandaran terbaik itu adalah bersandar kepada Allah Ta'ala. Boleh saja pada saat kita bersedih, kita curhat dan menyandarkan diri kita ke bahu pasangan kita. Tapi sandaran itu sifatnya temporer, terbatas. Sandaran yang kuat dan akan selalu bertahan adalah bersandar kepada Allah. Allahus Somad. Ketika malu ayam, malu no, pokoknya itu ketika orang poso, kok apa bukuan terletak di buku. Lalu lu kucing akan dimakan buat acara malu kucing buat sedang sembahyang. dia baca surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Alunnya keluar Allahus. Tidak boleh lalu terkata. Nah, jadi hanya Allah tempat kita mengadu. Kalau curhat kepada manusia belumlah bisa memberikan jawaban semua masalah kita. Mungkin sebagai berbagi cerita, bisalah kamu manusia. Yo ada teori penyelesaian masalah. Ketika awak ada masalah, kan ketika awak cari tuan, itu rasa-rasa lah keluar sakare dari beban itu tadi. Tapi jangan salah menceritakan. Apalagi itu rahasia keluarga menjadi aib. Salah awak mencerita, kira orang ada berkepentingan lo kira. Contohnya kami laki-laki cerita ke kawan awak, cerita tentang keluarga awak, orang rumah awak takako. Kecil kawan awak, takako bisa lo dan masuk rumahnya. Dia sedang masalah, kira ada kepentingan lo di dalam pagar memakan tanaman. Dapat dia rasio-rasio masuk lo orang di sini. Maka bersandarlah, mengadulah kepada Allah. Nah kadang-kadang orang kan curhatnya ke Facebook curhatnya. Berilah aku tangan yang akan bisa membimbingku. Kau telah gagal membimbingku, cik. Makasih ikut. Ke Facebook bertanya, amanyanda ke Facebook. Di komennya ada orang komen. Karena status di Facebook itu
ana awak tulis itulah cerminan diri awak. Kan nampak awak siawak yang sebenarnya. Oh, takak kualitasnya kok. Oh, begini attitude. Oh, begitu sikapnya. Mengapa itu? Awak merendahkan diri awak sendiri. Kadang-kadang tembak ba alamai. Tembak ba alamai jalan lo berstatus kira tujuannya menembak orang lain, menyindir orang lain. Apalah aku bisa menjadi fitnah. Nah, makanya kalau terjadi masalah itu paresol hati awak. Mungkin hati awak kasih sehingga itu akan menjadikan masalah bagi diri awak. Ndak keluar benar pareso dah. Di pareso diri awak. Kiranya itu adalah hati awak benar lagi sedang indah elok. Jadi diri awak kok kan adalah kata Nabi itu kan iman tu fluktuatif, tinggi, rendah. Anu awak kok rasa awak kok sendiri kan kadang-kadang mengalami dinamika lah, gelombang lah. Kadang-kadang ada bad mood, kecil orang kok bad mood. Dak mood setiap Allah ya, dak mood je. Kecil orang dulu orang purusi kok ketika dia hamil, dia anu je, atau ngidam. Ada orang jejuk je macam lelaki je, buruk je lelaki dia je. Baru kau buruk, dia lagi anu mah je. Ngidam. Udah buruak je. Udah buruak. Kok busuk ke kecil lagi. Pulang lagi udah busuk je. Kalau awak mengikuti secara lurih-lurih kata-kata kau, itu tersinggung awak deh. Awak kecilnya buruak. Awak kecilnya busuk. Harus awak pelajari dulu nak nama lo emosi tau. Anak nama kau dia dalam kecil buruk berarti dah ketujuh dia golek. Ada kecil busuk berarti dah ketujuh. Kira barang kau lah nak stabil dek karena macam-macam lah. Nah oleh karena itu maka bagi awak tata lo hati awak supaya jangan sampai hati awak kasih. Jangan sampai hati awak kalau lah kasih kau dosohan ke orang lain luko lukur malah leh itu akibatnya tersinggung je orang. Kalau lah orang hati dalam sakit itu mengecek atau lah melanja-lanja mau anak karena lainnya tidak merempet-rempet karena lain rusak kata dia ancaan dia jelek sebabnya lah kasih kalau lah kasih murah atas singgung-singgung orang sedih bantuan tu orang sedih bacaka orang itu dia gara-gara itu dia gara-gara hati akhirnya hati nak pakai loan bisa bertangkau, bisa bercakap. Kenapa bercakap? Pertama, dia gara-gara masalah nak kini. Bercakap, barang dia kakak. Bercakap banagari, bercakap bakampung. Kira ribut. Orang bertepuk tangan. Lah, tu dia leluan lah. Supaya awak elok-elok lo awak, dia elokan hati awak. Dan ketiga wal hirsu. Lobo, itu je tu. Ada definisi lobo. Tamak. Ada definisi tamak lah. Canggung. Ada definisi canggung. Nan canggung, nan lobo, nan tamak banyak istilahnya orang piamanku kan banyak istilahnya. Nan punya orang dapat dia awak, nan punya awak jangan dapat orang tu je tu. Dan canguk tadi, dan canguk lobo. Manusia kaya kan tak pernah puas. Manusia itu punya keinginan tak terbatas. Sudah agak sama macam monyet. Kalau dapat disuruh tangan suruh, tangan kita. Muncul lah, kaki lah. Pandai manjat lah. Alai manusia. Ibu-ibu tahu nak kau baca sejarah Nabi Allah yang bernama Nabi Daud. Bara bin Ya, bara bin 99.
Barang dia 2 kecil, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sene. Kok 10 kali lipat 99, kelipatannya 99. Jadi cerita Nabi Daud, memang beliau punya keinginan mencukui satu. 99 tangguang aja. Cukui adalah satu. Kira dalam perjalanan nampak ada mereka 5 saleh apa manggih tak saleh ada masalah manggih terlampau daun. Nampak dek manggih terlampau daun. Dek mataku kan dek lah banyak macam lihat tadi je lah. Dia macam lihat kira tercilak kira cik. Kira siawe ego. Oh, anak buah kira. Anak buah tentara pasukannya. Tapi ketika macam lihat tunangan dari pasangan dari anak buah aku, abah datang jantung. Kan neti sekali. Ayo, jatuh dia balik. Kau anak buah aku tadi, iko lo intai je. Iko menembak nana no kok. Anak buah anak punya kok. Itu lo nak kajua kakai. Kan dia awak manusia, kan manusia aja. Itu pembelajaran je. Disuruh lah anak buah aku tadi berangkat pergi parang. Suruh pergi parang. Itu tinggal beliau. Aku nak kanyua kakai untuk kamangganuan satu. Akhirnya ditegurlah Nabi Daud tadi. Ditegur oleh malaikat dengan menyamar sebagai tamu. Nabi Daud ku siapa? Nyo rajo, nyo rasul. Orang berkelas. Datanglah malaikat. Kok Nabi Daud kok berada dalam lagi sedang menahan diri, mengisolasi mandiri lah. Hari itu hari khusus, harinya sedang melakukan ibadah, nak melayani tamu hari itu. Itu hari libur itu, hari khususnya beribadah, membatasi tamu. Jadi tim protokoler, staff-staffnya sadoe. Itu menutup akses tamu datang menemui Nabi Daud. Tapi karena perbuatan Nabi Daud itu tadi kan berbeda motif itu. Disuruh anak buah aku pai parang, motifnya apa? Supaya kau mati berjaga. Aku dapat dia leh. Akan juga doa satu. Akhirnya ditegur, dingian dan sampai lobo datang malaikat babaju putih sebagai tamu. Kecilnya, wahai Daud, kata pentu, takajui Nabi Daud, hari ini adalah hari khusus beliau beribadah, tidak ada melayani tamu, kok bisa masuk tamu? Batanyo lah beliau kok, berarti kok karena protokoler. Dan nama malaikat itu masuk tu sarah dia tamunya lah Nabi Daud. Wahai Nabi Allah Daud, raja yang gagah perkasa. Aduh, izin aku bertanya cik. Aduh cik. Aduh pengembala cik. Si pengembala aku, ia punya kambing lah 99 ekor. Aduh, aduh si pengala si B, ia punya kambing seekor aja. Aduh, dan si A nak punya kambing lah 99 ekor aku tadi. Ia ingin juga menguasai kambing si B dan si ku aku tadi. Kira-kira bahawa orang itu wahai raja. Cilaka orang itu. Dah elok tu dah. Oh cilaka orang tu ya. Atau bahan itu. Karena bahan ini lah punya 99.
Orang ciek ni ingin juga menguasai dan ciek tu lobo nama itu. Hanya begitu cara menegur. Pikir-pikir tak bayanglah dia Nabi Dawud kira awak benda kira aneh dia. Mengkocak lah awak kalau saudara kalau nu ditegur langsung. Tu namanya lobo itu. Aku naik aja Allah punya 99. Cik nanyo cik lain. Dan punya orang lah. Jadi nak sabar je nanti celak kau nama tu kau yo condong salero karena lama condong matu karena rancak deh tercilak lah kau cik. Langsung dari aku dah tadi tu dari matu turun ke hati. Itu dia gara-gara matu tadi dia nampak manggih terlampau daun tadi tu. Encak di lampuk-lampuk je lah manggih kan. Tak boleh nampak-nampak manggih-manggih tu. Abah tak sekali hati. Itu jangan sampai lobo. Kalau lobo tu celaku dia. Itu dah dingian kan Nabi Dawud. Tak kajui Nabi Dawud. Kau ada orang nak tak kau bah? Dia ke hukuman. Celaku orang tu mah. Cangok, lobo, aku, denyo je kasadoi. Orang ciek je akan biar lo tu je. Itu kesudahan. Dingian. Alai nang kampek. Nang kampek itu adalah tulul amal. Panjang angan-angan. Kalau lah panjang angan-angan tu alamat celaka. Sebab banyak orang diberikan iming-iming yang tak elok. Judi itu sendiri itu kan iming-iming sebenarnya. Panjang angan-angan tapi itu hanya sebatas angan-angan. Dia pasang BT gini. Pasang lagi agak 1,000 ni. Dapat sekian kok dapat wah. Sekian piti kok mandang ampe angko. Fortuner tu waktu mah. Lama layang lagi you kira nama-nama no piti ko labi. Nama-nama ko indak you ado piti ko abi you. Akhirnya mana mencilok lah. Sudah mencilok kadang-kadang gara-gara mampu barang-barang bini kan dia dua yang jual. Kalau lah dijual barang bini saya tu lebih barang lain. Kadang-kadang ibu kan dia rampu dah dua lah piti lama buah. Kalau lah mampu dia pada dia kakak tiga lah tu. Mampu lah. Tu mencilok maliak. Itu dia tu. Bari dia kakak. Jadi sumber malapetaka tu kalau lah panjang angan-angan tu tadi tu alamat celaka tu. Kecil orang ini berpikir realistis je lah. Berpikir realistis, rasional. Iko bertanya iko orang gilo. Bertanya iko orang gilo. Kecil orang gilo. Sampai aku. Orang kau ni gilo. Orang gilo dia bertanya. Apa tujuan? Apa tujuan? Baca lah. Apa tujuan terpasangan. Ayo dulu nama tabu. Kecil orang gilo kau apa tujuan kira kalau ABT itu tadi apa tujuan? Kau orang gilo je bertanya. Sedang kau orang lain cegak bertanya lain dak je. Apalagi bertanya kau orang gilo. Orang nak bertanya kau orang gilo tu lo orang gilo sebenarnya. Lebih lo gilo le. Kan tak rasional, tak realistis. Orang lain mengalih tunggang tunggi pagi-pagi pulang patang lekas sawah le bakarjo dan alun tu lain dak ya. Iko hanya berkhayal, hanya persoalan angka balanta untuk ada dicari dulu apa ibu. BA ada dicari ada orang sakit ada dicari ada. BA ada dicari ada. Dan fikir aja kok. Kok mana BA untuk kok ada nak nampak kan. Kok mana nampak kok. Nak kata bayang nak berbalik le. Ni banyak mah. Kasado bisa buka suit sampai dia mapacak. Dia mai hampir bala Jawa. Itu adalah bahagian dari pencelakaan diri. Jangan sampai awak mencelakukan diri awak hanya dengan penuh dengan khayalan. Mengkhayal awak panjang angan-angan awak, pada akhirnya awak terjerumus ke dalam kecelakaan. Kata
Al-Quran, wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kecelakaan, dalam kebinasaan. Jangan awak membinasakan diri awak sendiri dengan jumun matung, kasih hati, lobo alias cangu, akok, kemudian panjang angan-angan. Itulah dek karena pembagian lah keluar. Ya saya tu lo batin je. Menunggu akan tu pembagian tibo. Kalau tibo dari Kuretaji ke Kurawo, saya sudah mengaji membawa. Alhamdulillah. Ayo kalau nado bawa ngaji tarwih aja lah ya. Lah, aja sampai nado. Kalau nado kami ngaji tarwih lain. Baiklah, itulah kira-kira Bapak-bapak Ibu diskusi awak pada pagi kini. Semoga semua dan awak lakukan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Itu mohon maaf. Allahumma waffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.